أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi al-khafata al-mudhibata Allah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di rumahnya yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, dalam rangka untuk mencari ridhonya. Semoga semua yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang diridhoi Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan yang berkualitas kita akan selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, khatib dalam kesempatan ini akan menyampaikan tema khutbah wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Salat sebagai penyejuk hati. Hadirin yang dirahmati Allah, salat merupakan kewajiban, diwajibkan secara personal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan rukun daripada agama kita. Hadirin yang dirahmati Allah, salat itu merupakan standar keimanan seseorang. Salat itu adalah sarana terbaik untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menikmati salat itu. Dan bahkan beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu 'aini bis shalah. Dijadikan penyejuk hatiku itu ada di dalam sholat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika lelah secara mental dan rohani Rasulullah kemudian sholat,
Tetapi saat Rasulullah lelah secara fisik pun juga Rasulullah minta dihibur dengan sholat. Ketika Rasulullah dalam perjalanan safar yang panjang, kemudian Rasulullah merasa sangat lelah, biasanya Rasulullah memanggil Bilal, "Ya Bilal, arihni bis sholat." Wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sholat dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imaduddin, tiang dari agama. Kata beliau, Rasul Amri al-Islam, pokok dari segala urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu as-sholat, dan tiang-tiangnya adalah sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang mendirikan sholat, dia berarti telah mendirikan agamanya itu. Wa man hadamaha faqad hadamaddin, siapa yang menghancurkannya, dia telah menghancurkan agama itu. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh Rasulullah disampaikan sholat juga awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah, yang pertama kali dilihat dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. In soluhat solihat sa'iru amalihi, jika sholatnya baik maka baiklah seluruh amal yang lain. Wa in fasadat sa'iru amalihi, ketika sholatnya rusak maka amal yang lainnya juga rusak. Dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah bersabda, seseorang yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu adalah sholatnya. Kalau sholat fardunya baik, maka kemudian dia langsung dipersilakan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Ketika sholat fardunya tidak baik, maka Allah akan melihat bagaimana dengan sholat sunnahnya. Kalau sholat sunnahnya baik, maka sholat sunnah ini akan bisa melengkapi beberapa kekurangan yang ada di dalam sholat fardu, dan kemudian dia akan dipersilakan oleh Allah untuk masuk ke surga tanpa dihisab. Tapi ketika sholat fardunya jelek, sholat sunnahnya juga jelek, maka dia diperintahkan untuk masuk ke dalam surga melalui pintu hisab. Kata Rasulullah, faman husiba faqad halak, siapa yang memasuki pintu hisab ini pasti dia binasa. Dia akan disucikan dulu seluruh dosa-dosanya, sampai ketika dia suci, ketika dia sudah bersih semua, baru dia bisa masuk ke dalam surga. Hadirin yang dirahmati Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat juga yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diwajibkannya secara langsung. Kalau kewajiban-kewajiban yang lain diterima oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril, tetapi kewajiban sholat diterima oleh Rasulullah secara langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah perlu dipanggil oleh Allah, di Isra dan Mi'rajkan. Ya, perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Di sana Rasulullah menerima kewajiban sholat. Asalnya Allah mewajibkan sholat itu 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah melihat umatnya, karena umatnya itu demikian lemah, maka kemudian Rasulullah minta
agar Allah memberikan keringanan. Maka diberikanlah keringanan itu. Terus Rasulullah minta keringanan sampai akhirnya keringanan itu sampai pada 5 waktu dalam sehari semalam. Dan Allah kemudian mengatakan, hiya khamsun wa hiya khamsuna salatan. Dia 5 waktu, tetapi sama saja pahalanya dengan 50 waktu yang pertama kali diwajibkan itu. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah. Allah selalu memberikan beban kepada kita dengan beban yang paling ringan. Mudah-mudahan dengan beban yang ringan ini kita semuanya istiqomah menjaga salat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa hiya akhir wasiyatin wassa bihi sallallahu alaihi wasallam. Salat juga adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah dalam sakaratul maut, terakhir kali yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah salat. As-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Kata Rasulullah, salat. Jangan lupakan salat, perhatikan salat kalian, perhatikan salat kalian. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Hadirin yang dirahmati Allah, saking pentingnya salat sampai wasiat terakhir Rasulullah adalah salat. Wa hiya akhiru ma faqada minad din. Salat itu juga ternyata kata Rasulullah yang akan terakhir hilang dari agama ini adalah salat. Kata Rasulullah, la tanqudanna urul islami urwatan urwatan. Sungguh ikatan Islam itu akan lepas satu demi satu. Fa kullama intaqadat urwatun tathabbatan nasu billati taliha. Setiap satu ikatan itu lepas, manusia akan bergegas melepaskan ikatan yang lain. Fa awwaluhunna haddan al-hukmu. Yang pertama kali lepas adalah hukum. Wa akhiruhunna as-shalah. Yang terakhir kali adalah salat. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tetap bisa istiqamah menjaga salat kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya salat itu merupakan standar. Dan Allah berfirman, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu yang akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Hadirin yang dirahmati Allah, jika salatnya baik, maka dipastikan yang lainnya akan menjadi baik. Makanya Allah mengatakan innas salata tanha. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi jika perbuatan keji dan munkar itu selalu ada, kemaksiatannya jalan terus, walaupun salatnya rajin, pasti harus ada yang dievaluasi dalam salatnya. Bisa jadi salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak memenuhi syaratnya. Bisa jadi memang salatnya kurang baik. Bisa jadi niatnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salatnya harus dievaluasi. Karena Allah yang menyatakan bahwasanya jika salat itu didirikan dengan baik, maka orang tersebut akan terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar. Hadirin yang dirahmati Allah, terakhir, bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Seluruh ulama sepakat bahwa ketika ada seorang yang meninggalkan sholat karena ingkar akan kewajibannya, maka semua ulama sepakat orang itu kafir.
murtad dari agamanya. Ini sepakat seluruh ulama. Tapi bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat karena malas? Hadirin yang dirahmati Allah, malas atau dia tidak disiplin, dia tidak menganggap sholat itu penting, dia kalahkan dengan yang lain-lain. Maka bagaimana dengan orang yang seperti itu? Pendapat yang paling keras dikemukakan oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat karena malas, dia dihukum kafir seperti orang yang murtad dan kemudian dihukum dengan hukuman had. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Ahmad menyampaikan pendapat ini dengan dalil-dalil yang sangat kuat. Di antara dalil yang dipakai oleh Imam Ahmad adalah hadis sahih yang hadis sahih diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah, antara seseorang dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Jadi yang membedakan antara seorang muslim dan seorang kafir itu adalah sholat. Hadis yang lain, Rasulullah bersabda dari Buraidah, an Buraidah qala al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Hadis sahih juga. Dari Buraidah, Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat, janji antara kami dan mereka itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya berarti dia telah kufur. Hadirin yang dirahmati Allah, dan hadis-hadis yang lain yang senada dengan hadis itu, masih banyak lagi hadis-hadisnya. Inilah pendapat Imam Ahmad, pendapat yang paling keras. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Beliau mengatakan, orang yang meninggalkan sholat karena malas, yustatabu, dia harus diminta untuk bertaubat. Siapa yang meminta untuk taubat? Imam atau pemimpin pada saat itu. Kalau dia tidak mau taubat, tetap dia walaupun sudah diminta taubat, dinasehati, diingatkan, dibacakan nas-nas wajibnya sholat, tetapi tetap dia tidak mau tobat, maka Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat sama seperti pendapatnya Imam Ahmad, yaitu kafir seperti hukuman orang yang murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Pendapat yang paling ringan dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan, siapa yang meninggalkan sholat karena malas, ustutiba, dia diminta untuk bertaubat. Kalau sudah diingatkan, dirayu, diberikan dalil-dalilnya juga akan kewajiban sholat, masih juga dia tidak mau bertaubat, kata Imam Abu Hanifah, hubisa hatta yatub, dia dipenjara sampai dia mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau bertobat, dia tidak dilepaskan dari penjara. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah pendapat para ulama yang diakui oleh dunia dan dijadikan oleh seluruh umat muslim sebagai rujukan. Ini pendapat 4 imam madhab. Hadirin yang dirahmati Allah, semua pendapatnya sangat keras terhadap orang yang meninggalkan sholat atau orang yang meremehkan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya dijaga oleh Allah untuk selalu komitmen untuk menjalankan sholat apapun
kesibukan kita, apapun tugas kita, selama masih belum diringankan oleh Allah, tetap kita komitmen untuk menjalankan sholat itu. Hadirin yang dirahmati Allah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma thabbit aqdamahum wa wahhid sufufahum wa a'li kalimatahum wa afrigh alaihim as-sabra was-silwan. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahudi adh-dhalimin al-ghasibin. Allahumma 'alaika bihim ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum syarra hazimah. Allahumma shattit syamlahum wa mazzid jam'ahum wansurna 'alaihim ya aziz ya jabbar ya qahhar ya matin ya muntaqim ihzimhum syarra hazimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimis shalah.